Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa TV Indonesia Publisher yang merupakan link dari media Rainbow Group di seluruh Indonesia. Juga para notaris PPAT di seluruh Indonesia. Kali ini di hadapan kita ada Bapak Adi Susanto. Oh, yang sewu, saya ralat. Bapak Haji Adi Susanto, SHMKN, selaku Ketua Pengda Kabupaten Pemalang Ikatan Notaris Indonesia. Saya panggil Mas saja karena usia beliau masih muda dan ke depan calon Ketua Pengwil INI dan IPAT ini. Selamat pagi Mas Adi. Pagi. Ya, alhamdulillah, terima kasih diberikan kesempatan untuk Abluminanas lagi. Semoga panjenengan selalu sehat, sukses ya dalam menjalankan tugas jabatannya. Oke. Ini ada beberapa poin tema yang mau kita angkat. Pertama mengenai kontestasi di Konferwil IPAT Jawa Tengah. Nah, alhamdulillah dari Duta Pemalang Mas Iman Iksanto SHMKN setelah 2 periode menjabat, beliau juga kebetulan namanya masuk di bursa calon ketua Pengwil gitu kan, meskipun nanti juga masih menunggu untuk tahapan selanjutnya ya, konverdalub dan sebagainya. Langsung saja Mas Adi, tanggapan mengenai hal tersebut, monggo. Bagian sebetulnya Konferwil IPAT itu adalah satu rangkaian rutin yang memang itu akan terjadi pasca kongres, dan itu bagian dari roda organisasi yang memang harus terus berjalan, regenerasi. Saya pikir tidak ada yang kemudian itu secara spesifik itu menjadi spesial di Konferwil IPAT. Tetapi khusus untuk Pemalang sendiri dan saya pribadi, sebetulnya secara spesifik menjadi spesial karena memang kebetulan ada anggota dan adalah juga ketua Pengda IPAT Pemalang sendiri yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kapengwil IPAT gitu. Kenapa saya sebutnya itu mencalonkan? Karena sepertinya kenapa kalimatnya saya mencalonkan diri? Karena memang mekanisme di IPAT sesuai Pergub itu bahwa bakal calon itu melakukan proses mencalonkan diri secara administratif untuk kemudian dikoreksi oleh tim FER. Maka setelah tahapan itu dinyatakan lengkap, maka ditetapkan oleh tim FER. Kemudian baru masuk tahapan berikutnya itu adalah rekomendasi untuk mendapatkan 50% plus 1 rekom untuk menjadi calon gitu. Nah, makanya menurut saya itu sudah sebetulnya satu poin tentang mencalonkan diri, saya cukup mengapresiasi itu karena kemudian bahwa memang untuk menjadi seorang ketua memang diawali itu lahir dari pribadinya yang mau mengabdi. Maka mekanisme yang harus dilakukan itu adalah mencalonkan diri. Tentang mekanisme, syarat dan ketentuan yang lain, saya pikir itu akan sangat relatif kemudian apa yang memang menjadi perlu. Tetapi poin kemudian mencalonkan diri menurut saya form yang memang hari ini sudah mulai diutamakan agar kemudian kalimatnya itu malah tidak masuk bursa. Kalau seperti di notaris itu kan kemudian
pengurus daerah itu merekomendasikan beberapa tokoh yang kemudian sebetul-betulnya pengurus daerah ini itu belum tahu apakah kemudian yang bersangkutan itu hendak untuk mencalonkan diri atau tidak. Itu makanya kemudian diksinya sering dipakai itu adalah bursa. Ya, seperti saya pada saat sering awal konverbil, terus misalnya diminta untuk memberikan rekom, maka kita di Pemda itu mencoba untuk menginventarisir gitu. Siapa sih tokoh-tokoh yang kemudian sekiranya menurut kita dan dari hasil rapat anggota yang layak. Tapi pun itu sebetulnya kita belum pernah tahu yang bersangkutan itu mau mencalonkan diri atau tidak. Gitu. Maka di IPAT menurut saya untuk item mencalonkan diri itu satu kemajuan menurut saya. Karena maka itu memang lahir dari pribadi. Nah, satu poin itu administratif saya pikir menjadi relatif. Tetapi kemudian ada koreksi. Koreksi yang menurut saya agak memberatkan itu adalah di poin tentang rekomendasi 50% plus 1. Sejauh yang saya tahu, value dari 50% plus 1 itu dipakai untuk proses pemenangan. Ya kan? Value dari 50% plus 1 itu adalah dipakai untuk pemenangan. Tapi 50% plus 1 hari ini dipakai oleh bakal calon. Ya kan? Itu menurut saya cukup berat. Gitu. Karena apa? Itu jadi kemudian memberatkan anggota dan kemudian memungkinkan mengurangi keikutsertaan potensi itu dari beberapa teman-teman yang memang merasa betul-betulnya secara pribadi mampu dan secara pribadi hendak mengabdikan diri di organisasi hanya terkendala oleh rekom. Kenapa sih rekom itu menjadi berat 50% plus 1? Kenapa? Karena menurut saya begini, satu, itu tentang rentang jarak. Gitu kan? Tidak semua kemudian kita notaris kita PPAT itu punya banyak waktu yang luang untuk melakukan konsolidasi, berdiskusi dengan rekan untuk dapat rekomendasi. Belum bicara tentang kearifan lokal Pemdanya masing-masing. Sedangkan PPAT itu juga punya kewajiban yang menurut saya tidak boleh dilupakan tentang profesionalitas di kantor. 50% plus 1 itu banyak sekali menurut saya. Makanya ke depan menurut saya yang perlu dikritisi itu tentang syarat 50% plus 1. Tetapi hari ini kita tunduk kepada peraturan perkumpulan yang memang bunyinya itu. Jadi saya cukup mengapresiasi terhadap beberapa calon yang mendaftarkan diri dan hari ini dinyatakan lolos. Kalau tidak salah nanti suratnya tanggal 12-an mungkin keluar rilis. Selamat berjuang dan saya berharap teman-teman Kapengda IPAT di Jawa Tengah untuk membuat komunikasi rekom itu tidak memberatkan, agar kemudian semua bakal calon yang sudah lulus verifikasi tahap pertama bisa lolos, akan mudah untuk dapat rekom, agar kemudian anggota itu punya banyak pilihan. Nah. Seperti itu ya Mas Hadi ya. Nah. Kemudian ke poin selanjutnya mengenai HUT IPAT 37 dan tahun 2020 itu berapa nanti dikoreksi. Terus tentang alih media dalam hal ini kan sekarang kan dari digitalisasi dari mungkin sertifikat lama menjadi sertifikat baru. Nah, case to case yang terjadi di Kabupaten Magelang, Mas Hadi, itu kemarin teman-teman dalam tanda kutip menggeruduk ke kantor BPN setempat, mereka dengan dress code hitam-hitam ya, dalam arti karena kakan setempat itu memberlakukan agar seluruh permohonan harus dialihmediakan. Nah, padahal kan belum tentu kesiapan servernya bagaimana, SDM-nya bagaimana, lah itu yang dikeluhkan
sama teman-teman. Nah, menanggapi itu tentunya melalui HUT IPAT juga Hantaru yang kesekian, mungkin monggo Mas Adi juga berkenan menanggapi. Monggo Mas Adi. Sebetulnya kalau kemudian IPAT dan Hantaru itu membuktikan bahwa kemudian IPAT dan Kementerian Agraria dalam hal ini Hantaru itu sudah manusia. Jadi menurut saya seharusnya sih menjadi lebih bijak. Lebih bijak karena saya pikir di luar secara teknis Kementerian Tata Ruang dengan kita selaku PPAT sebetulnya ada satu subjek yang menjadi urgent untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu masyarakat. Sebagai pengguna jasa user pertanahan. Terlebih sisi lainnya lagi kalau kita tarik ke sisi ekonomi bahwa banyak sektor usaha di mana kemudian itu bisa disupport melalui sistem yang ideal oleh BPN agar kemudian itu bisa menopang laju ekonomi gitu. Karena aktivitas pertanahan kemudian tidak melulu hanya sifatnya privat bahwa antara penjual dan pembeli gitu, tetapi ada juga variabel-variabel yang sifatnya sangat ekonomis di situ. Ada faktor ekonomi yang besar, ada multiple effect ekonomi juga kalau misalnya serupa berkas perumahan dan sebagainya. Makanya menurut saya hari ini sudah mulai waktunya juga sinergi yang dibangun antara PPAT dengan BPN itu tidak sesempit berbicara tentang subjek peralihan haknya saja, tetapi lebih lebar kepada faktor-faktor yang sifatnya makro. Kita juga sekarang sudah boleh mempertimbangkan dan sudah waktunya menurut saya mempertimbangkan faktor ekonomi yang ada. Karena hari ini menurut saya di situasi ekonomi dunia yang tidak menentu, hari ini Indonesia juga dihadapkan dengan situasi ekonomi yang di masa transisi, menurut saya itu juga semuanya masih tidak tentu juga. Maka menurut saya kita masing-masing pihak di ruang lingkup yang namanya negara Indonesia itu berperan lah gitu. Berperan lah. Saya pikir ternyata sudut pandang bahwa PPAT dan BPN itu juga bisa sinergi untuk membantu bagian dari sisi ekonomi. Itu poin menurut saya yang hari ini kita tidak bisa kemudian sempit sekali melihatnya aktivitas PPAT dan BPN hanya serupa penjual dan pembeli. Terus kemudian sinergi itu dengan yang lebih dewasa, maka menurut saya kejadian yang di Magelang itu menurut saya akan kecil kemungkinan terjadi manakala sinergi itu dibangun dengan cukup dewasa. Kenapa? Karena kedewasaan itu akan mampu memilah sebetulnya mana urgensinya. Di Pemalang sendiri dengan diberlakukannya sertifikat elektronik yang alih media prosesnya itu kebetulan memang alhamdulillahnya di Pemalang tidak diberlakukan semua. Jadi hanya di beberapa item peralihan hak yang harus alih media. Hak tanggungan di Pemalang itu tidak diberlakukan juga. Hari ini sebetulnya Pemalang menghadapi proses alih media itu impact-nya relatif standar seperti kebanyakan atau yang lazim sering terjadi dengan peraturan atau kebijakan baru, maka semua itu sedang menyesuaikan diri. Lebih ke situ menurut saya relatif lebih ke situ. Tetapi memang per itemnya bahwa tidak semua itu. Bedanya karena lagi sama-sama menyesuaikan diri, yang menjadi subjek penilaian pasti BPN karena BPN yang melakukan proses alih media, maka di situ yang kita tunggu
progresnya secepat mana proses alih media itu kalau bisa dilakukan oleh BPN terutama di Pemalang. Sejauh ini di Pemalang itu juga masih bisa dikomunikasikan menurut saya pun memang relatif masih lama, hampir sekitar 1 bulan. Dan menurut saya itu lama, gitu kan. Tapi beberapa alasan yang diberikan oleh Kantah itu bahwa itu karena memang hal baru dan memang masih penyesuaian. Saya pikir sebagai mitra kita PPAT juga masih memahami sampai saat ini, tetapi menurut saya sudah harus ada progres di titik mana kemudian Kantah atau BPN di kantor kabupaten dan kota itu firm terhadap mekanisme alih media, maka kinerja untuk melakukan proses alih media itu akan jauh lebih cepat. Dengan cepat efisiennya, maka masyarakat juga terlayani dengan maksimal, maka sektor-sektor ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas pertanahan itu juga akan tidak terhambat. Oke. Oh ya, terakhir ngomong masih ingat ini Mas Adi di closing nanti, beberapa waktu yang lalu terkait dengan ujian kode etik ya. Itu kan Kementerian Hukum dan HAM mau mengadakan ujian lagi tuh. Bahasanya baik yang kemarin PPIN ITF atau Pak Trifirdaus dan Pak Irfan Ardiansyah atau saya sebut IA, itu tanda kutip itu dianulir ya. Dan melibatkan notaris independen. Nah, di situ juga ada Bang Aulia Taufani dan sebagainya, ada 3 orang atau 4 orang itu nanti dalam tempo beberapa hari itu sudah ada penutupan peserta. Kemarin juga di Jogja pas saya seminar Pemda Kabupaten Gunung Kidul, kebetulan salah satu peserta itu yang bahasanya ngudoroso atau ya saya sudah ngikuti di UKN Jogja Pak, saya sudah bayar, masa saya suruh ikut lagi di kementerian. Notabene juga saya harus keluar uang lagi, nanti belum misalkan diadakan di Jakarta atau apa. Nah, tanggapan Mas Adi monggo terkait itu. Sebelumnya itu sudah pernah ada rilis dari Kementerian Hukum tentang rencana pelaksanaan ujian kode etik. Terus kemudian langsung dibalas juga dengan press release-nya dari PPINI Pak Trifirdaus. Dan akhir-akhir ini kemarin itu mulai rilis lagi itu dengan redaksinya itu menjadi seleksi calon notaris. Tidak menggunakan isi lagi kode etik. Karena kemudian kode etik itu kan memang di peraturan perundang-undangnya firm gitu. Memang itu haknya ada di organisasi. Hari ini pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM melakukan seleksi notaris, menggunakan seleksi notaris. Cuma menurut saya begini, apakah yang akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui seleksi notaris itu adalah jawaban dari keresahan ALB? Nah, itu mungkin sebagian akan menganggapnya seperti itu, tapi sebagai masyarakat hukum di mana kita itu juga menjalankan aktivitas pekerjaan sehari-hari dan juga berkaitan dengan hukum, menurut saya tidak sesederhana itu. Bahwa ini organisasi kita itu tidak sedang baik-baik saja karena kemudian muncul fraksi-fraksi atau kelompok atau apapun sebutannya, maka kemudian pemerintah itu justru hadir melalui Kementerian Hukum dan HAM dengan melakukan seleksi notaris. Sedangkan menurut saya problemnya atau titik sakitnya itu bukan di titik itu. Bahwa kemudian organisasi ini yang saya pakai ilustrasinya, organisasi ini sedang sakit, maka
Kementerian Hukum yang memang menaungi organisasi notaris ini kemudian malah justru melakukan proses tidak mengobati, tetapi justru menurut saya hari ini langkah itu menjadi satu tindakan yang tidak kontekstual terhadap sakitnya atau tidak terhadap penyakit. Maka menurut saya pandangan saya harusnya itu tidak dilakukan karena menurut saya dinamika yang terjadi di satu organisasi itu buah dari dinamisnya seseorang dan dinamika dari organisasi, tetapi menurut saya kemudian bukan solusi-solusi yang diambil justru tidak menyelesaikan persoalan organisasinya. Karena menurut saya begini, kita semuanya tahu bahwa yang perlu disembuhkan adalah organisasi. Sekarang tinggal Kementerian Hukum dan HAM melalui kewenangannya kira-kira bisa melakukan apa untuk menyembuhkan. Sebagai anggota kan kita akhirnya akan membuat pertanyaannya seperti itu. Kalau beberapa kemarin itu diskusi tentang bahwa ini dilakukan oleh kementerian itu bagian dari diskresi. Pertanyaannya, diskresi itu pun juga sebuah pertanyaan apakah itu kontekstual atau tidak. Karena kemudian seleksinya itu juga harus melakukan kode etik, dan kode etiknya masih di kewenangannya ada di organisasi. Diskresinya pun kenapa sih kemudian diskresi itu tidak dilakukan terhadap titik yang perlu disembuhkan? Ya kan? Sangat amat sayang manakala Kementerian Hukum dan HAM sudah berani untuk mengambil sikap melakukan diskresi, tetapi justru diskresinya itu tidak dilakukan untuk menyembuhkan titik sakitnya. Kalau diskresi itu dilakukan untuk menyembuhkan sakitnya, menurut saya sakit atau penyakitnya sembuh, ya kan? ALB di luar sana pun juga akan secara otomatis akan tercover kepentingannya. Jadi satu langkah dilakukan oleh kementerian, tetapi menyelesaikan dua persoalan. Kalau hari ini itu hanya cuma satu persoalan, yang mana persoalan itu sebetulnya bukan akar sebuah persoalannya. Yang dilakukan menyelesaikan persoalan yang sebenarnya timbul dari persoalan dasar ya. Gitu. Makanya amat sangat disayangkan, padahal menurut saya semuanya itu pemerintah menurut saya itu sudah punya kewenangan mutlak di luar tentang ada peraturan perundang-undangan yang memang hari ini sebetul-betulnya Kementerian Hukum dan HAM itu harus berani untuk melakukan langkah sikap yang kemudian untuk bisa membuat ini itu menjadi selesai. Jadi dan yang perlu dipertanyakan itu sebetulnya motifnya, karena kemudian dulu itu Kementerian Hukum dan HAM itu sudah menurut saya itu sudah kecolongan satu poin pada saat melakukan rilis tentang pelaksanaan kode etik. Saya tidak tahu kemudian bagaimana proses pembahasannya, maka diksi yang dipakai itu adalah kode etik, di mana kode etik itu secara peraturan perundang-undangan firm masih berada di kewenangannya organisasi. Maka hari ini itu dirubah lagi diksinya. Saya pikir harapan saya sih Kementerian Hukum dan HAM ini, saya sebagai anggota di daerah yang jauh dari pusat, berharap Kementerian Hukum dan HAM itu juga tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut saya justru akan membuat memperkeruh. Di luar sebetulnya motifnya mungkin buat sebagian pihak akan merasa terbantu karena sudah selesai highway dan sebagainya. Menurut saya itu tidak proses penyelesaian yang parsial. Dan itu menurut saya tidak substantif. Begitu. Oke. Demikian pemirsa TV Indonesia Publisher, perbincangan 3 poin ya, walaupun singkat tapi setidaknya memberikan update informasi mengenai bagaimana sih tadi agar terutama Kementerian Hukum dan HAM juga punya sense of belonging kepada organisasi INI gitu kan. Terima kasih banyak Bapak Haji Adi Susanto SHMKN atas waktunya.
next time and next day, insya Allah kita akan berbincang lagi dengan topik dan tema yang menarik, tak kalah menariknya. Kami sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.